Ada Mas Edi Riawan nih. Ini bagus-bagus kalau kita bisa diskusi Mas Edi nih. Kemudian ada Mas Rais juga. Ini ketua himpunan saya Kang Wawan nih. Super General. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Punten ini kita santai aja Kang ya. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai himpunan atau organisasi ke depan. Jadi ini tentang kearifan air aja ya Kang ya. Punten ya Kang ya. Alhamdulillah ini jadi saya dikasih kesempatan. Saya dikontak sama Beli Benny untuk sharing di sini. Dan ya ide ini sebetulnya udah lama ya. Jadi idenya dari Pak Edi juga sebetulnya ini. Jadi saya punya pengalaman ini itu ya udah terus kamu cerita aja gitu. Ini jadi sudah udah diskusi yang obrolan yang lama, cuman sekarang mungkin saya lebih ditampilkan dalam PowerPoint ya dengan lengkap ya sekarang gitu ya, lebih lengkap lah. Kalau dulu masih draft gitu ya. Nah isinya foto-foto semua. Jadi Kang Hilman, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya. Ini saya dulu waktu S1 ya. Ini penampilan saya dulu yang paling depan menghadap ke kiri gitu. Ini kalau sekalian nostalgia aja, mumpung di sini teman-temannya sekampus semua kan. Kalau hafal itu yang pakai hijau itu Epan, terus ada Yuda, ada Gilang ya. Kalau Yudas 2000, yang lainnya 99. Ini tampilan kita dulu gitu. Siapa tahu lupa tampilan kita dulu, ini kita lah dulu. Jadi dulu S1-nya FIKTM ya. Nama departemennya kita masih satu dulu, Geofisika dan Meteorologi. Saya lulus, tanda tangan saya itu dalam ijazah itu Pak Profesor Pak Ilik ya, Suryadantoro. Itu yang ada di ijazah saya dulu ya. Kemudian dalam tahun yang sama setelah lulus, saya masuk ke geologi. Ya entah kenapa ini, pokoknya nasib saya itu ada di air lah gitu ya. Karena saya lahir hari Minggu, mungkin cocok dengan air gitu Mang. Dan sampai S3 pun gitu ya, itu masih berbicara dengan air gitu. Nah kemudian 2010, gitu, saya lulus geologi 2007, terus 2010 saya alhamdulillah bisa berangkat ya ke Kumamoto. Jadi tapi di Kumamoto ini saya jadi anak lingkungan, Mang. Departemennya sains lingkungan dan kebumian gitu ya di Kumamoto University. Kemudian saya jadi member hidrologi lab. Jadi itu kalau lihat lambangnya di sini, lambangnya dari atas ya, dari langit, kemudian dari permukaan sampai ke bawah ya, sampai ke groundwater lah gitu ya. Sampai air gitu ya. Ini air semua, siklus hidrologi gitu ya. Ini lambang laboratorium saya dulu gitu ya. Dulu biasanya terkenal dengan nama sensei gitu ya, misalkan Mardian Sensei Laboratory gitu ya. Tapi karena dulu itu ada 3 profesor di sana, lebih terkenalnya justru dengan laboratorium ilmunya gitu ya, hidrologi laboratori. Di sana ada 3 profesor. Ya profesornya dari atas sampai ke groundwater ada gitu ya. Ya ini Kumamoto ya, ini Kumamoto. Jadi kalau kita terbang dari, kalau kita terbang dari Jakarta itu ke Fukuoka dulu paling atas ya, kemudian dari Fukuoka utara ke Kumamoto itu 2 jam. 2 jam itu ya jarak Jakarta-Bandung lah ya. Jakarta-Bandung. Kemudian
Ini yang terkenal di Kumamoto itu ya ini mungkin Bang ya kalau tahu ini adalah kalau sekarang itu adalah kayak apa sih boneka yang suka dipakai buat game teh apa? Buat game, buat olahraga gitu ya. Nah ini saya ada bawa nih kebenaran ada di kamar. Nah ini nih, ini namanya Kumamon ini. Nah ini ditampilkan ini gitu ya. Boneka ini. Ini kok saya jadi promosi ini ya. Ya cuman ini lahirnya saya kasih tahu ini lahirnya dari kota ini gitu ya. Tahun 2012 ada lahirlah Kumamon ini gitu. Kemudian dari asalnya simbol kota menjadi simbol negara gitu ya. Dan ini ada kastil ya dua ini aja yang biasa ditonjolkan. Nah, selain dua ini ada satu lagi yaitu adalah yang dibanggakan di kota ini adalah air. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya saya menjurus airnya itu menjurus di bidang air itu ke tempat yang ya tepat lah gitu ya, tepat. Karena apa ini nih? Jadi tahun beberapa bulan setelah saya lulus 2013 gitu ya. Jadi ada penghargaan dari PBB ya melalui UNESCO kota ini itu dijadikan diberi penghargaan sebagai Water Best Practice Award gitu. Nanti saya cerita lah kenapa ini cerita ini menurut pandangan saya pasti di latar belakangnya itu banyak sekali yang mereka lakukan ya. Ya kenapa saya memilih memilih kota ini gitu untuk dibicarakan. Ya karena memang langsung dirasakan oleh saya ketika saya datang gitu ya. Jadi air ini menjadi hal yang mudah, ya. Kemudian menjadi ketika ada bencana pun saya selamat gitu ya, bencana yang terkait dengan air. Jadi ini dirasakan gitu oleh saya gitu ya, makanya ini menarik untuk dibicarakan gitu. Dan saya juga sebetulnya membicarakan ini ingat-ingat setelah beberapa tahun di Indonesia ya, iya juga ya dulu tuh saya ada rasa apa ya, ada beberapa kejadian yang wah ini tuh sebetulnya adalah pekerjaan orang-orang universitas yang terkait dengan air gitu ya, terkait dengan penelitiannya, terkait dengan implementasinya gitu ya. Jadi nah ini salah satu karya ya, karya merangkum gitu ya. Ini bisa dibaca di sini, bisa di download di Google. Merangkum apa yang mereka lakukan untuk mengelola air ya. Kalau di sini air tanah gitu ya, air tanah. Tapi sebetulnya secara mulai kualitasnya dan kuantitasnya gitu. Nah ini Junshi Mada ini adalah profesor saya di laboratorium itu ya. Jadi Kumamoto ini ada 700.000 orang. Ini tahun 2009 ya. Tulisan ini ada tahun 2009 ya. Sekarang entah berapa. Ya. Dan semua itu aktivitas yang terkait dengan air gitu ya. Minum air, kemudian mengambil air untuk industri, mengambil air untuk agraria, itu hampir 100% menggunakan air tanah gitu ya. Biasanya jadi barang cadangan ya. Kalau misalkan air permukaan itu lancar, itu jadi barang cadangan. Kalau di sini justru enggak ya. Di sini tuh mainly itu air itu diambil dari air tanah. Gitu. Itu yang menarik juga gitu di sini. Masih bisa terdengar ini saya di sini misalnya ada unstable internet gitu, ada notifikasi. Aman, Mang? Tadi ada sedikit lag sekali. Oke. Masih bisa mengikuti lah ya.
Masih. Nah, ini kalau dari gambar satelit itu seperti ini ya, Kumamoto tuh ya. Jadi ini ada, jadi kalau kayak gambar-gambar siklus hidrologi ya, skema-skema siklus hidrologi, ini tuh ideal lah untuk dijadikan skema gitu ya. Jadi ini dari gunung, kemudian di sini ada laut ya. Dari sini ke sini tuh 30, ini dari Gunung Aso sampai di sini ada universitas saya nih. Ini sekitar 30 kilo, ya 1,5 jam. Jadi kalau ke sini tambah ya 10 kilo lagi lah, 40 kilo. Jadi dari sini ke sini tuh 40 kiloan. Di sini tuh ada kaldera, ada gunung berapi yang aktif. Ya. Kemudian ya di sini tuh ada pesawahan gitu ya, ada pesawahan. Ini ada sungai yang terkenal di sana, Sungai Sirakawa disebutnya. Sira tuh bodas, kawa tuh sungai. Jadi kalau di kita tuh Cibodas, Mang. Cibodas. Nah ini ada sawah-sawah di sini, kemudian perkotaan di sini ya, perkotaan di sini. Ada beberapa industri yang terkait dengan air ya di sekitar sini. Itu kalau kita tahu, kalau ya ada beberapa produknya yang masuk ke sini. Suntory, Mighty yang kemasannya hijau, itu salah satu pabriknya tuh ada di sini. Terus apalagi yang bisa diceritakan ya? Nah kira-kira begitulah. Ininya landscape-nya seperti ini ya. Kemudian, nah ada yang menarik di sini. Ini ada orang yang membuat skema cekungan Kumamoto gitu ya, cekungan air Kumamoto. Jadi ini Gunung Aso-nya yang tadi disebutnya Gunung Aso ya. Kemudian ini ada pesawahan gitu. Kemudian ini Shirakawa, di sini perkotaan. Ini ada universitasnya ada di sekitar sini lah. Terus di sini ada Danau Eki ya. Jadi sistem air tanahnya itu ya standar ya, dari resapan kemudian keluar melalui jadi luahan ya, jadi output, ada yang ke laut sebagai submarine groundwater discharge, ada juga yang merembes ke danau ini. Jadi danau ini itu airnya itu disuplai dari air tanah, Lake Ezu ya di sini. Nah, jadi beberapa dekade air tanah itu pernah mengalami penurunan ya. Jadi ini salah satu indikatornya ya, selain pengukuran sumur-sumur yang dipakai gitu ya. Jadi ada monitor air tanah gitu ya. Itu mulai decreasing. Kemudian ada upaya nih untuk mengembalikan lagi air tanah gitu ya. Ya salah satu indikatornya adalah debit di danau itu menjadi naik lagi ya, karena air tanah ini masuk ke sini, ke danau ini ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ini salah satu yang unik ya. Jadi di sini ada pesawahan nih. Pesawahan ini biasanya itu dalam 1 tahun ya bisa 3-4 kali panen ya. Tapi ada salah satu usaha untuk mengembalikan air dan ini juga ngambilnya dari air tanah ya. Nah, kemudian ada suatu teknik yang mereka disebut hibrid ya. Jadi ada satu musim petani itu dilarang untuk bercocok tanam gitu ya, karena ini akan dijadikan imbuhan buatan gitu ya. Jadi ini dibiarkan aja, pas musim hujan ya, dibiarkan untuk menjadi daerah resapan gitu, untuk jadi resapan buatan. Nah ini sekian hektar masuk gitu ya ke dalam tanah gitu, jadi air tanah, kemudian dia mengalir masuk ke danau ini. Salah satu indikatornya adalah danau ini. Jadi ini sampai tahun 2006 ya, ini ada penurunan debit danau. Jadi ada pengukuran, ada alat ukur yang disimpan di dasar danau. Nah, alat ini bisa mengukur flux, apakah dia masuk
airnya masuk ke danau atau turun ke bawah gitu ya, turun ke dasarnya. Nah ini ada flux menurun gitu. Kemudian setelah ada usaha artificial recharge, ini balik lagi ke atas ya, disebutnya oleh mereka rebound gitu. Jadi air tanah itu memulih gitu kira-kira. Nah ini salah satu ya bisa dikatakan sukses story gitu ya, sukses story dari pengelolaan air tanah. Nah kemudian selain itu juga mereka memberikan edukasi terhadap apa namanya citizen gitu ya, citizen. Jadi ini ada buku sertifikat ya, Kumamoto Water Certification. Jadi ini diberi pelatihan. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya ini untuk mendidik mendidik citizen yang baru datang gitu ya, atau yang belum pernah mendapatkan edukasi tentang lingkungan, itu diberi sertifikat ini gitu ya. Bukan, diberi edukasi, dan kalau lulus dikasih sertifikat ya. Jadi ada tiga tingkatan lah, dari mulai basic, medium, sampai expert gitu ya. Ini salah satu upaya gitu ya. Ya kamu harus menjaga lingkungan kamu supaya kamu juga tetap sustain gitu ya, hidup kamu di kota ini tetap sustain. Nah itu air tanah. Sekarang masuk ke permukaan ya Mang ya, Mang moderasi. Jadi ini kalau kita balik ke peta ini posisinya ada di sini, Mang. Nah, yang rada hijau-hijau ini ya. Itu adalah universitas saya. Jadi ini Universitas Kumamoto nih. Kompleksnya segini. Ini yang selatan, ini yang utara. Utara selatan itu bedanya, yang atas itu social science, kalau bawah itu natural science lah gitu ya. Natural science dan engineering gitu. Ini kalau saya ya mainnya di bawah ini gitu. Utara selatan dipisahkan oleh jalan. Kemudian tempat tinggal saya, ini kursor saya kelihatan kan ya, Mak? Ada. Rasa poin ya. Merah. Kemudian tempat tinggal saya itu ada di sini nih. Tempat tinggal saya ada di sini. Ya. Terus ini yang Shirakawa tadi ya, Shirakawa apa namanya, yang dari Gunung Aso sampai ke laut, ini melewati belakang kampus saya gitu ya. Terus dilihat di sini ada river bank-nya ya mungkin ya. Mudah-mudahan saya tidak salah istilahnya. Ini kemudian ini ada tanggul-tanggul. Ini river bank-nya sebagian besarnya. Dan ini tuh biasa oleh kita dipakai untuk ya apapun lah, futsal gitu ya. Apa namanya, pesta kebun atau apa gitu ya. Ini di sini, di tempat ini. Ya tadi rumah saya di sini ya sudah dijelaskan. Kemudian kalau saya keluar dari rumah ini ya sekitar 5 menitan lah gitu ya. 5 sampai 10 menit gitu. Kalau jalan kaki ya 10 menit gitu. Untuk makan siang biasanya. Nah ini Anda bisa lihat ya, ini yang tempat tadi ya, ini yang putih tadi, sorry. Yang putih tadi ini apa namanya, bisa dipakai buat main bola ya. Ini ada jangkar buat mereka tuh ada seneng apa ya, seneng baseball ya. Jadi ini dipakai, ada tiang buat baseball. Kemudian ini ada tangga-tangga, duduk-duduk di sini gitu ya. Nah kalau dari dasar ini sampai ke sini mungkin ada sekitar 6 meteran lah ya. 6 meteran. Kemudian, nah ini jalannya ya, jalan yang ada di atas ini, ya jalan yang ada di atas ini itu kalau kita lihat ya, ini kanannya, kanannya adalah sungai gitu ya, ini kirinya kampus, jadi ini jalan sepeda dari timur ke barat ya. Ya jadi masuk kampus juga bisa lewat belakang sini, ya bisa dilihat nih. Dan ya kalau weekday, ini saya ngambil videonya weekday, jadi nggak terlalu banyak orang. Pas semester pendek mereka juga gitu ya, jadi nggak ada yang kuliah juga gitu, hanya yang
percobaan di laboratorium gitu. Ini sungai, jadi kanan sungai, kiri. Nah, ini ada di sebelah sini. Sorry ya. Nah, di sebelah sini kita lihat ada kayak stasiun pantau. Di bawahnya itu ada fiskal ya. Fiskal tuh kayak apa alat ukur tinggi muka air sungai. Tidak ada mobil juga lewat sini karena depan belakangnya itu dikasih portal. Gitu ya. Nah ini kemudian sebelah sininya ya, ini ngambil dari sini nih. Ini ada apa ya disebutnya tanggul ya, ya sekitar kalau dari bawah sini sampai sini ya 6 sampai 8 meter mungkin ya. Saya nggak ngukur dengan pasti gitu. Dan di sini juga sama ada stasiun juga nih, stasiun pantau air sungai gitu. Nah ini rumah saya itu ada di lantai 4 emang ya, di lantai 4. Ya dari jalan ini ke sini sangat-sangat dekat. Jadi posisinya tuh sangat dekat dengan sungai gitu ya, dengan sungai. Nah, ini saya mau cerita nih. Jadi tanggal 12 Juli 2012 itu ada kejadian, ini curah hujan di Kumamoto nih. Stasiunnya stasiun Kumamoto. Selama kalau dari jam 00-nya itu ada 8 jam ya, 8 jam ada hujan. Kalau bahasa Sundanya ngacrak terus gitu ya. Rata-rata di atas 20 mm per jam gitu. Kemudian ya waktu itu kita sudah malam gitu dan ya diganggu oleh suara polisi ini ya. Suara sirine polisi. Jadi ada polisi lontang-lantung gitu. Pokoknya teriak-teriak lah kalau bahasa Indonesianya tuh hati-hati, hati-hati gitu ya. Hati-hati, hati-hati. Waktu itu kita karena di atas dan ya ngobrol gitu sama istri dan anak, ya sama istri saya dan anak saya juga belum tidur ya waktu itu. Ya dipikirnya ini apa-apaan sih gitu ya. Ini kok ada keributan apa gitu. Ini hujannya ya gini-gini aja gitu ya. Dan saya nggak ngeh di luar tuh apa yang terjadi gitu ya. Padahal posisi saya tuh ada di dekat sungai gitu ya. Nah kalau lihat dari citra satelit ini infrared gitu ya, ini yang makin ungu itu makin gelap itu makin dingin gitu ya. Artinya awannya makin tebal lah gitu ya. Nah ini Kumamoto ya. Jadi awan itu segini gitu ya. Melingkupi Kumamoto Prefecture itu sebesar itu gitu ya. Pada saat itu. Ini ngambilnya jam 3 sampai jam 6 gitu ya. Ya itu mondar-mandir polisi dan ini kalau ada apa sih ini ya menurut kita sih terlalu lebay gitu ya. Lebay untuk ada kejadian apa sehingga harus polisi harus lebay seperti ini gitu ya. Waktu itu jadi kita berpikir seperti itu. Nah, pagi-pagi saya dapat telepon dari sekolah anak saya gitu ya, dari staf di sekolah anak saya. Anak saya TK itu meminta saya untuk di rumah, meminta anak saya untuk di rumah, jangan keluar gitu ya. Wah asik dong gitu ya, libur gitu. Kemudian saya buka laptop tuh karena tidak jadi mengantar anak saya sekolah gitu ya. Biasanya jam 7:30 saya nganterin anak saya ke sekolah. Terus karena tidak jadi saya buka laptop dan pertama-tama saya baca email. Di email itu ada ada notifikasi ya dari sekolah, dari universitas saya, kamu nggak usah datang ke kampus kalau tidak ada percobaan apapun. Kalau nggak penting-penting amat jangan ke kampus ya. Gitu. Wah ini libur menurut saya gitu ya. Libur nih. Jadi nggak ada saya nggak lihat penjelasan ke bawah, pokoknya libur. Nah kemudian saya lihat jendela gitu ya. Keluar ternyata ini yang terjadi di luar. Gitu ya. Ini yang terjadi di luar. Bisa dilihat ya, ini video.
Ini jam ya jam 8 pagi lah, jam 8 pagi. Baru saya waduh, ini ternyata ada yang seperti ini, dan saya lihat ke bawah, saya memeriksa tetangga saya yang di bawah, nggak masuk nih tapinya gitu ya, nggak si air itu nggak masuk. Jadi ada sisa limpasan dari sungai gitu ya, yang tadi dibentengi oleh tanggul. Itu ada beberapa yang masuk gitu, tapi tidak sampai membanjiri rumah gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya setelah agak surut itu ya sekitar 2 jaman lah. Kemudian saya jalan-jalan. Itu saya ke sungai tadi. Ya ini saya udah ketemu sama teman-teman saya dari Bangladesh ya. Teman-teman dari Bangladesh mungkin udah biasa ya mungkin di sana dengan banjir. Jadi mereka itu berani lah untuk mendekati sungai ini gitu ya. Ya nyari ikan gitu, nyari ikan. Ya kondisinya seperti ini ya. Si banjirnya itu. Yang tadi lapangan bola itu sekarang ya tertutup air. Jelas nggak suaranya Pak Budi? Maaf nih. Oh? Halo? Iya. Pak, halo semuanya, masih bisa dengar? Masih Kang, jelas Kang, jelas. Oke. Masih bisa dengar ya? Oke. Ya ini ya terlihat seperti inilah. Ini lapangan bola. Lapangan bola yang tadinya bukan lapangan bola, ya lapangan lah. Itu sudah tertutup air sampai tangga-tangga yang tadi ya. Dan ini teman saya dapatkan ikan ini itu ya di sekitar rumput ini gitu ya. Jadi tadi malam mungkin kejadiannya itu lebih tinggi lagi ya. Tapi tanggul ini tuh menyelamatkannya. Jadi ya pesannya di sini tanggul itu nggak dibuat asal ya. Jadi untuk curah hujan dan debit tertentu gitu ya. Nanti mungkin Pak Edi lah jagoan ini kalau ngomongin periode ulang ini paham betul lah. Kalau dikasih kesempatan ngobrol di sini bisa nerangin ini nih. Jadi ini sangat dihitung lah oleh mereka gitu ya. Sampai kekuatan tertentu di mana masyarakat yang ada di sekitar sungai itu aman dengan debit sungai sekian gitu. Ya saya bisa tidur lelap gitu ya. Mungkin dan tetangga saya juga yang di bawah, ya mungkin agak-agak was-was tapi air itu nggak sampai masuk ke dalam gitu. Nah ini tetap ya, jadi setelah kejadian ini ada laporan dari warga itu ada orang asing yang main-main di dekat sungai, lalu ada polisi datang ya menghentikan kegiatan ini. Kamu jangan dekat sungai, cepat menghindari sungai lah, kira-kira seperti itu. Nah ini tapi di atas sana di bagian hulunya di dekat Aso ya ada longsor ya. Mungkinan longsor ini juga salah satu trigger untuk menaikkan debit di sungai gitu ya. Saya kurang paham juga mengenai ini, tapi bisa jadi karena airnya tuh keruh ya. Biasanya tuh airnya sangat jernih, tapi pada saat itu tuh ya sedimentasi meningkat sangat tinggi dan airnya tuh berwarna seperti bajigur gitu ya. Dan beberapa infrastruktur juga ada hancur dan ya sampai saat ini kabarnya ya 28 orang gitu yang hilang dan meninggal itu ya. Ya menurut saya masih untuk banjir yang segitu besarnya masih masih tolerable gitu ya. Ya tapi setelah banjir itu semuanya terkonsentrasi. Jadi anak saya misalkan di sekolah itu dikasihkan buku-buku referensi bagaimana menyelamatkan diri dari banjir. Semuanya terkonsentrasi di sana. Kemudian pemerintah itu berencana untuk membuat konstruksi lagi yang lebih tahan gitu ya terhadap banjir, karena mereka mengetahui
nanti setelah ini akan ada banjir lagi yang lebih besar gitu ya, yaitu hukum ekstrim gitu ya, bencana ekstrim itu makin lama itu makin ada kejadian-kejadian yang lebih ekstrim lagi, sehingga mereka membuat konstruksi gitu ya, konstruksi terus ya ini saya ambil 2020 bulan Maret ya. Setiap tahun saya memantau ini, ya memang selalu ada konstruksi, dan rekan saya pun yang asalnya dekat sungai itu dipindahkan. Dia punya toko gitu, toko toko makanan, ya dipindahkan gitu ya, dipindahkan dan ganti untung gitu ya, ganti untung untuk usahanya gitu ya. Dan itu proses sosialisasi yang panjang karena di sana ada negosiasi untung rugi ya. Kemudian juga ya kebanyakan masyarakat tuh nerima, oke, saya sih pengen pindah gitu ya, karena saya pindah ini untuk menyelamatkan banyak orang juga gitu ya. Tapi ya dari pemerintahnya juga sama, kamu pindah akan saya ganti untung gitu ya, seperti itu. Jadi sifatnya sosialisasi itu sosialisasi gitu ya, bukan pemberitahuan bubar gitu. Kamu pindah dari sini cepat gitu. Ini uangnya gitu, nggak gitu. Jadi ada negosiasi yang sangat sangat panjang. Nah, tapi ketika konstruksi itu berjalan, nah ini tahun 2020 bulan Juli, di bulan yang sama, awal Juli kemarin, ya ada hujan, ada kejadian ekstrim lagi gitu ya. Nah, ini korbannya lebih banyak gitu ya. Dan saya tidak informasi yang lebih jauh. Bisa jadi karena hujannya lebih tinggi, atau bisa jadi karena konstruksinya belum selesai gitu ya. Ini nggak tahu ya. Tapi ini chatting saya dengan associate professor. Saya nanyakan gimana kondisi di sana, dan ya sekarang ini kondisinya 50 orang, jadi 2 kali lebih tinggi lah korbannya dari tahun 2014. Ya ini saya sharing ini salah satunya adalah ini cara mereka itu serius gitu ya untuk dalam menangani air itu serius gitu. Entah itu sebagai sumber daya atau sebagai sumber bencana gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian saya nambah satu lagi temanya, tema lingkungan ini. Tema lingkungan ini ya sama, ini untuk preserve air ya. Jadi kalau ke sebelah selatannya itu, ini Kumamoto, ke sebelah selatannya itu ada namanya Desa Airinkan. Ini desa yang sangat unik sekali buat saya ya. Karena apa? Karena di sini ada satu komunitas desa yang mereka sadar lingkungan gitu karena kesalahan mereka di masa lalu ya. Jadi saya mau cerita ini. Ini chiefnya ya, ini chiefnya. Kemudian ini kondisi hutannya lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada suatu masa saya datang ke desa itu. Kemudian saya bertemu dengan orang ini ya, orang ini. Saya lupa namanya. Dia itu adalah chief ya, jadi kepala suku di desa ini gitu ya kira-kira. Nah, kenapa ada desa ini unik? Jadi suatu masa desa ini tuh penduduknya itu mengeksploitasi hutan gitu ya, mengeksploitasi hutan. Jadi dia membabat hutan secara besar-besaran gitu, sehingga alamnya jadi rusak gitu ya. Kemudian setelah alamnya rusak, mereka baru sadar, waduh ini kita tidak mendapatkan apa-apa lagi dari hutan ini gitu ya. Jadi air itu nggak memberi mereka kehidupan karena air berhenti gitu ya. Pohon-pohon juga udah habis gitu ya. Mereka sadar sehingga kita perlu pemimpin ini yang bisa mengembalikan mengembalikan hutan ini gitu. Karena kita ternyata depend on alam ini gitu ya, kira-kira gitu. Lalu mereka membuka lelang seseorang yang mau jadi pemimpin mereka, karena mereka nggak sanggup gitu ya. Gimana cara memulihkan ini?
Akhirnya dilelang, dikasih ada pengumuman siapa yang mau chief kita. Tapi ada catatan yang menarik di sini. Kita nggak bisa ngasih gaji untuk pemimpin ini gitu ya. Nggak bisa ngasih gaji. Tapi ya kalau ada keuntungan dari sini, oke lah kita share gitu. Tapi dengan begitu ternyata nggak sedikit tuh yang daftar itu. Ya saya lupa ya jumlahnya. Bapak ini sebenarnya ngasih jumlah pesaing dia berapa gitu ya. Daftar tuh banyak. Ya jadi kata dia ya ini ada pesaing saya itu hebat-hebat semua. Gitu. Jadi ada ahli hidrologi, ada ahli hutan, ahli itu ini gitu ya. Yang meyakinkan presentasi ketika mereka membuat rencana-rencana pemulihan ini. Nah, si Bapak ini tuh hanya bisa menyampaikan gini aja ketika hearing gitu ya, hearing. Bapak-bapak sekalian ya gitulah intinya. Saya nggak punya ilmu apa-apa kecuali saya cuma bisa mengajak bapak-bapak di sini untuk belajar gitu. Belajar bagaimana memulihkan. Ya itu ternyata yang membuat tersentuh itu. Jadi si bapak inilah yang dipilih menjadi chief gitu ya. Nah, saya ketemu dia di balai desa. Balai desanya ada restorannya. Kemudian dia sendiri yang melayani kita ya. Jadi dan dia yang saya kaget adalah dia pakai bahasa Indonesia ketika menawarkan. Waktu itu bulan Ramadan ya. Bapak, ini makanannya mau dimakan di sini langsung atau mau dibungkus gitu ya? Karena tahu saya Muslim, saya bilang dibungkus. Tapi saya waktu itu heran juga kenapa bisa bahasa Indonesia ya. Ternyata si Chief ini tuh pernah belajar ke daerah-daerah Baduy gitu ya. Ya dia belajar bagaimana mereserve gitu ya, memulihkan hutan gitu lah. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Nah sebetulnya ya itu ternyata kita nggak perlu jauh-jauh amat gitu ya untuk belajar ke tetangga kita juga sebenarnya bisa gitu. Nah ini selama proses pembelajaran ini sebenarnya ada yang unik ya. Ini hutan yang sangat luas gitu. Kemudian mereka mulai menanam tuh, giat menanam, rajin menanam dengan masyarakatnya. Beberapa ratus hektar ditanam. Tapi mereka tuh waktu itu heran ya, kita udah menanam, pohon udah tinggi-tinggi, air nggak datang-datang gitu ya. Air nggak datang-datang, sampai pada akhirnya mereka membaca-baca lagi, konsultasi gitu ya. Ternyata pohonnya terlalu rapat. Itu salah satu pembelajaran. Pohon terlalu rapat, jadi air itu nggak terlalu banyak gitu ya. Air itu banyaknya diambil oleh tanaman. Sehingga mereka menebang lagi tuh pohon-pohon. Jadi karena mereka rapi ya, jadi ada satu baris gitu yang ditanam, satu baris ditebang, ditanam lagi, tebang lagi dan seterusnya gitu. Setelah itu mereka lakukan beberapa minggu kemudian air itu kemudian keluar kembali gitu ya, mulai pulih kembali. Nah air ini yang menjadi asik ini adalah air ini kemudian ya dipakai buat domestik, minum, mandi, segala rupa. Tapi juga dipakai untuk berternak ikan. Jadi saya waktu itu mendapat kesan ya. Jadi uang itu waktu itu jadi nggak berarti di desa ini. Karena alat tukarnya itu bukan uang lagi, tapi hasil alam gitu ya. Jadi ada yang berternak ikan, kemudian ada yang menanam sayur gitu ya. Kemudian ada yang berternak domba gitu ya. Itu mereka di antara mereka sendiri ya dengan tetangga-tetangga akhirnya nggak saling tidak mungkin ada alat tukar uang tapi saya dapat kesannya seperti itulah. Anda setor ikan, saya setor cabai misalkan atau setor sayur gitu ya. Alat tukar kemudian ya mereka semua mendapatkan hasil alam yang sama gitu pada akhirnya. Ya ini yang terakhir ya, dan ayo kita ngobrol lah apa aja sih. Itu kira-kira Mas Silvo yang bisa saya sampaikan. Oke ya, terima kasih Kang Rus. Ini udah end dari slide-nya ini.
Iya, biasanya terima kasih, tapi sekarang saya mengajak ngobrol. Iya dah. Mungkin untuk yang pertama nih, bahan obrolan nih dari Mas Iman. Nah ini kan banyak nih banjir-banjir ya di Jepang gitu ya. Nah mungkin Kang Rus ada referensinya apakah banjir-banjir tersebut itu bertepatan dengan kejadian tornado di lepas pantai Jepang gitu. Mungkin bisa didiskusikan. Silakan. Oh oke. Punten Kang Hilman, ini tadi rada putus-putus, tapi pertanyaannya apakah si banjir ini bareng dengan tornado gitu ya? Ya betul. Ya. Nuhun pertanyaannya siapa itu? Jadi selama saya hidup di sana 3 tahun, tidak ada bencana yang multi gitu ya. Satu bahaya men-trigger bahaya lain. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan tornado. Ada beberapa kali tornado itu hampir lewat kita, tapi pawang di sana jago-jago ya. Jadi nggak pernah nyampe ke kota kita lah gitu ya. Kira-kira gitulah. Jadi nggak ada kaitannya. Memang pada bulan Juli itu karena aktivitas awan yang luas gitu ya, dan memberikan air yang banyak di prefecture gitu, sehingga debit air meluap gitu. Triggernya nggak ada sebelumnya tuh nggak ada kejadian tornado gitu ya. Ada kejadian tornado beberapa kali tapi tidak menjadi trigger ada banjir gitu kira-kira. Gitu Pak. Oke, mungkin barangkali ada yang mau apa istilahnya tuh memberikan komentar atau mau bertanya atau mau apa istilahnya tuh ada apa info yang lain gitu terkait dengan ini kepada Pak peserta dipersilahkan. Ini mana ya? Ini tuh ada Bang Adit tuh sebenarnya. Bang Adit juga penghuni penghuni Kumamoto tuh Bang selama 4 tahun kalau nggak salah. Mungkin kalau beliau malahan pernah mengalami gempa ya di sana tuh 2016. Itu mungkin bisa sharing juga tuh mengenai penanganan gempa tuh. Kang Ruse, ya. Ini ada yang menarik nih ya. Kita kan sudah mendengar nih penjelasan di Kumamoto itu seperti apa ya. Dari sistemnya seperti apa. Nah ini ada pertanyaan dari Kang Adin ini. Sebetulnya ini bagus juga ya pertanyaannya. Jadi kira-kira daerah mana di Indonesia yang paling bisa dengan cepat diterapkan sistem seperti di Jepang? Nah, nggak ngadiin pertanyaannya. Aduh, ini pertanyaannya liar juga nih. Ya ini tapi ini sebenarnya ada beberapa jago-jago banjir sih di sini ya. Ada jago cuaca juga gitu ya. Tapi ini saya coba jawab ya, Kang Hilman, Kang Adin. Itu apa ya? Yang pertama adalah bandingannya selalu bukan apple to apple ya.
perbandingannya seperti inilah kira-kira ya. Di sana air bagus ya, di sini juga air bagus gitu. Kemudian hujannya juga lumayan, di sini juga hujannya lumayan gitu ya. Ya semuanya bisa jadi sama ya, menurut saya mah gitu ya. Terus kemudian sungai, kalau merasa sungai ya kalau Citarum beda pola ya. Apa ya namanya istilahnya teh, yang straight gitu ya, pipih gitu. Kalau Citarum mah bulat gitu ya. Kalau Jakarta, nah mungkin Jakarta lah sama ya. Tapi gini, itu menurut saya sih yang penting itu serius dulu ya manusia-manusianya. Apakah manusia-manusia ini mau punya awareness nggak terhadap lingkungannya gitu ya. Ya sebetulnya kan harusnya dirasa-rasa aja ya. Ini saya dapat kabar nih, misalkan Cimahi sudah kekurangan air nih sekarang. Saya dapat WA tadi pagi gitu ya. Kalau rumah saya masih kencang lah. Nah itu bagaimana agar air ini sustain gitu. Nah setelah berpikir itu kembali lagi apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui kenapa air ini berkurang misalkan ya, karena suplainya berkurang gitu kan, itu cara berpikir ya. Jadi itu tergantung, kalau pertanyaannya adalah daerah mana yang paling cepat gitu, ini prosesnya kalau Kumamoto juga lama gitu ya, dari tahun berapa sampai sekarang gitu ya, baru dikasih penghargaannya juga 2013 gitu. Ini proses yang lama, menurut saya nggak bisa cepat juga ya, kecuali ada forcing gitu ya, ada forcing dari politik gitu, penguasa untuk melakukan ini gitu ya. Dan biasanya kalau forcing gitu biayanya mahal. Ini kenapa murah? Kenapa lama ya? Karena menggunakan teknik yang murah ya dan bertahap gitu. Dan teknik yang murah itu sebetulnya salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan gitu, pendidikan kepada citizen-nya gitu. Nah ini tolong Pak Edi, tolong bantu saya deh ini untuk menjawab ini. Saya langsung baca aja pertanyaannya Pak Hilman ya. Ya silakan. Ini ada Muhammad Suryadi. Saya ya ini sebetulnya ya menarik sebetulnya ini kalau berkaca ke sana gitu kan, ke Kumamoto. Jadi kalau misalkan pertanyaan sebenarnya ini sama ya dari para partisipan ini, arahnya itu kalau diterapkan di daerah yang selain Kumamoto gitu kan, itu seperti apa gitu mulainya, mau seperti apa mulainya. Kemudian seperti pertanyaan dari Kang Diki ini, kalau diterapkan di Bandung itu berapa tahun prosesnya sampai sukses. Lalu poin-poin dari Pak Muhammad Suryadi juga, apa sih poin yang bisa diambil dari Kumamoto yang bisa diterapkan di Indonesia. Jadi sebetulnya mengarah ke sana Kang Rusya ini. Jadi mungkin ya faktor apa yang kira-kira yang bisa untuk berkaca Kumamoto ini untuk diterapkan di daerah yang lain gitu. Contohnya di daerah yang di kita kan di Jawa Barat nih ya. Itu seperti apa gitu. Mungkin itu ya. Ya Kang Hilman, jadi kalau saya melihatnya seperti ini Kang Hilman. Jadi ini tuh sebetulnya bisa diterapkan di mana saja gitu ya. Karena ini adalah pengetahuan dan teknologi yang umum gitu ya. Pengetahuan dan teknologi yang umum. Jadi siapapun itu dimanapun ini bisa saja gitu ya, selama kita ada airnya gitu ya. Kalau di daerah-daerah yang nggak ada air ya nggak bisa juga gitu ya. Karena ini saya ngomonginnya pengelolaan air. Cuman masalahnya apa? Yang pertama itu adalah
ini harus ada kesadaran dulu pertama. Ya. Kesadaran itu munculnya secara komprehensif ya. Jadi kita harus sadar dulu gitu. Ada sadar dulu bahwa Mang ini air krisis nih gitu ya. Gitu. Dan setelah itu nggak diem gitu. Dan setelah itu nggak diem. Setelah itu gimana ya caranya mengembalikan air? Caranya ini gitu. Kemudian, nah cara-cara ini itu tuh dilakukan dengan serius gitu ya. Dan teamwork gitu ya. Ada forcing dari pemerintah gitu. Kemudian juga ada kesadaran dari masyarakatnya gitu ya. Yang ketiga itu kan sebetulnya lebih ke masyarakat membuat sistem sendiri gitu ya. Yang pertama itu yang ngomongin tentang artificial recharge gitu ya, imbuhan buatan. Itu kan sebetulnya kerjasama antara akademisi dan pemerintah gitu ya. Kemudian berujung kepada keuntungan masyarakat gitu. Itu adalah salah satu contohnya gitu ya. Ada kesadaran kemudian dimodifikasi gitu dengan serius. Nah ini terakhir juga dengan serius gitu ya. Pemerintah dan akademisi gimana sih membuat sistem supaya air tanah ini bangkit lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua nih gitu ya, yang kedua itu juga akademisi sama pemerintah. Gimana pemerintah menjaga masyarakatnya supaya jangan banyak korban kalau ada bencana ekstrim gitu ya. Ya itu juga akhirnya kan membangun. Ya intinya itu sih kalau mau diterapkan di mana ini sangat umum gitu ya, sangat umum. Yang penting tuh ya kesadaran, yang kedua itu dilakukan dengan serius gitu. Poinnya sih itu ya. Poinnya kalau ini Pak Kang Suryadi, pengalaman Kumamoto itu apa ya itulah gitu ya. Ini tuh kerjaan yang bukan kerjaan yang mercusuar dan gradual gitu ya, bertahap. Dan dilakukan secara serius gitu ya. Kira-kira seperti itu, Kang Hilman. Ya, Kang Nur. Ya, terima kasih. Kang Rusa, boleh nanya, Kang? Ya, silakan. Beli. Pertama, kalau ada yang mau ngobrol, mungkin bisa di-raise hand, nanti dibantu sama kita untuk ini yang ngobrol gitu. Tapi saya tadi tuh menyimak, ini asik banget nih, Kang. Kayaknya kok, karena saya nggak pernah tinggal di Jepang gitu ya. Memang orang-orang di sana itu, apa karena memang etos mereka dengan budaya dan alam itu juga mendukung, Kang, ya. Artinya manusianya sendiri juga sadar gitu ya. Yang asik itu tadi waktu ada sertifikat air itu, Kang. Bisa diceritain nggak, Kang, ya? Orang itu kalau dapat sertifikat itu di sana itu sebuah kebanggaan gitu nggak sih? Bahwa wah, saya ini bagian dari masyarakat yang akan menjaga Kumamoto nih, gitu kan. Ada tandanya, ada sertifikatnya. Itu mereka memandang itu gimana sih, kan? Persepsi mereka ketika menerima sebuah sertifikat begitu, itu kan konkretnya itu sebuah sertifikat ya, tapi di dalam hatinya itu kan ngelihat alam. Tadi foto-foto itu kayaknya cantik-cantik banget semua gitu. Hijau gitu, pohon itu bagus gitu ya. Memang kelihatannya kotanya asri gitu. Itu kira-kira gimana, Kang? Bisa cerita dikit ya, Kang, ya, tentang sertifikatnya itu, Kang? Oke, siap. Jadi ini sertifikat pun idenya ya mulai 2006-an gitu ya, 2006, 2005 gitu. Ya saya belum ke masuk lab ya, tapi saya dapat cerita-cerita ya.
Jadi itu tuh sampai saya sekolah pun itu masih ada pendidikan itu ya, pendidikan lingkungan. Saya tidak bisa memberikan keterangan apa yang dirasakan oleh citizen ya, tapi gini, citizen itu sangat percaya ya dengan bukan percaya. Kalau percaya mungkin terlalu ini ya, terlalu wah gitu ya. Tapi mereka itu adalah masyarakat penurut ya. Ini kita ngomonginnya Kumamoto aja ya, nggak kemana-mana nih. Kumamoto aja. Soalnya akan lain kalau bicara di kota-kota, di prefecture yang lain, karena katanya sih kulturnya berbeda. Tapi ketika kita bicara Kumamoto aja, banyak juga gitu yang, aduh ini wali kota tuh nggak tahu apa yang mereka lakukan, itu banyak cerita-cerita gitu. Tapi yang asik itu tuh mereka tuh patuh gitu ya. Ada kepatuhan gitu, ada patuh terhadap pemimpinnya. Tapi kepatuhan ini tuh tidak serta-merta hanya dikasih instruksi saja gitu. Tapi instruksi ini tuh dikasih latar belakang edukasi yang bagus gitu. Jadi misalkan gini ya, kamu itu kalau datang ke jadi misalkan gini, kamu tuh jangan mengambil air tanah itu boros gitu ya. Itu dikasih latar belakangnya gitu. Sebab gini, kamu itu berada di wilayah prefektur ini ya. Prefektur ini tuh daerah resapannya ada di Gunung Aso, daerah luahannya tuh ada di Ezu Lake, dan air itu keluar sampai ke laut tuh sebagai submarin air tanah yang keluar ke laut gitu ya. Nah, kalau kamu ngambil di tengahnya, itu tuh banyak petani yang mati gitu ya. Banyak teman-teman kamu yang akan kekurangan air di bawah. Nah, kayak gitu ininya tuh pendidikannya tuh. Makanya saya ngasih kamu edukasi ini dan kamu harus kamu ikuti gitu anjuran-anjuran ini. Kira-kira gitulah. Nah, itu tuh ditanamkannya, saya rasa itu enggak ketika mereka udah besar masuk ke kota itu terus dikasih tahu. Itu adalah pendidikan dari kecil gitu ya. Ya saya rasa kalau beli gitu ya di UK juga mungkin mengalami hal yang sama kalau melihat anak-anak kita disekolahkan gitu ya. Itu yang pertama kali yang dididik itu adalah karakter ya. Bukan pendidikan kognitif. Tapi karakter gitu ya. Jadi kamu tuh pagi-pagi harus salam tuh sama orang tua gitu ya. Gitu. Karena itu nanti ke depan mood kamu bagus gitu ya. Kebiasaan menghormati orang tua dan orang tua di luar keluarga kamu juga tinggi gitu ya. Jadi ya kayak gitulah ininya atau apa umum sekali gitu. Ya mungkin pendekatannya dari situ ya sebetulnya kalau mau. Jadi saya lihat gitu ya, negara maju itu bukan karena teknologi gitu, tapi karena manusia gitu. Ini kan sebenarnya teknologinya tuh nggak canggih-canggih amat. Kalau Bandung, Jakarta itu ya lebih bagus lah. Kalau ngomongin teknologi ya, ini kan nggak canggih-canggih amat. Bikin tanggul gitu-gitu aja. Tapi tanggul ini tuh tanggul yang kuat selama beberapa tahun gitu. Sama beratus-ratus tahun gitu. Kan itu keseriusannya beda gitu. Kira-kira gitu. Nah, masalah lingkungan gitu pada ijo-ijo, asik-asik, bagus-bagus. Ya pertama itu adalah ini dengan luas wilayah sekian, ini masih 700.000 orang gitu ya. 700.000 belum sejuta nih orang-orangnya.
masalah itu belum terlalu tinggi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Bandung, saya nggak berani juga ya. Tapi kalau kalau lihat sepintas Tokyo mungkin akan berbeda karena kebanyakan juga aspal juga gitu ya. Daerah-daerah yang hijaunya juga nggak terlalu, yang saya nggak terlalu lihat banyak lah di kota-kota lain. Tapi ini daerah yang agak desa sedikit ya, jadi hijau-hijaunya juga masih banyak ya. Tapi yang penting sih itu sih, Bli. Di sini ada, mungkin di tempat-tempat lain, ada pendidikan karakter yang pertama dan pendidikan lingkungan gitu. Ada pendidikan lingkungan. Kenapa kamu harus menjaga lingkungan itu diterapkannya tuh benar-benar gitu. Kalau lihat perkembangannya di kita ya, kalau di Indonesia, saya sih optimis ya kalau saya anak-anak saya tuh sekarang ya pendidikan Indonesia lah ya. Itu udah mulai kok gitu ya, nggak buang sampah gitu ya, terus salam ke orang tua gitu ya, melalui ya sekolah formal juga. Ya saya optimis juga, ya yakinlah ke depan itu bakal gini juga gitu, Bli. Kira-kira gitu, Bli. Ya, gimana Benny masih ada tanggapan? Ya, setuju sih tadi kata-kata Kang Ruse, bagus banget tuh. Semua itu negara maju itu bukan dari teknologi ya, tapi Iya, dari orang-orangnya dulu ya. Itu iya itu dari orang ya. itu benar-benar banget sih. Saya setuju banget. Iya. Jadi pernah suatu saat gini, ini di luar air ya, di luar air. Itu ketika saya itu mau naik bus, dan saya bawa anak saya pakai telorer bayi ya. Naik bus itu rada nanjak ya, nanjak gitu, tangga bus itu ya. Jadi itu saya rada kesulitannya. Nah itu tuh ada ya pang gitu ya, pemuda pang. Itu langsung ngedeketin saya, ngambil roller, terus diangkat ke atas, simpan aja gitu. Terus saya nggak sempat mengucapkan terima kasih gitu, langsung pergi aja dianya gitu. Nah itu ya itulah gitu, ada aneh juga ya manusia. Jadi ada tahu-tahu dia nolong gitu. Ini siapa, orang nggak kenal gitu, tahu-tahu nolong, saya bilang makasih arigato, terus dia cuman udah gitu. Gitu aja. Ya itu kan entah ya apa itu bagian dari karakter negara-negara maju atau bukan ya, tapi ya itu saya pikir itu bukan apa ya, ada light city di kota dengan gemerlapnya, itu bukan ciri lah, bukan ciri negara maju gitu. Yang ciri negara maju itu ya itu manusia-manusianya itu gitu. Ketika manusianya bisa memikirkan orang lain, gitu, itu udah pikiran maju gitu, karena artinya untuk sendiri aja udah cukup gitu kan. Sehingga ya udah saya pikirin orang lain nih, gimana orang lain bisa hidup berdampingan dengan saya secara nyaman gitu. Kira-kira gitulah, Bli. Terima kasih Kang Gus. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi, mau bertanya, mau sharing, silakan. Ini waktunya masih banyak Kang Gus atau? Oh bebas ya mah, ini kalau ngobrol artinya saya sudah menyempatkan waktu sampai sore. Iya kan? Oke, silakan. Ada yang mau atau sharing atau apa gimana, silakan. Saya sebenarnya pengen ada harapan nih sama jagoan banjir Indonesia nih, Kang Edi, sama teman-teman yang apa namanya, yang pernah tinggal di sana tuh, Mang Adit.
Ini si Kang Diki nih masih keke ini jadi seberapa tahun Om? Jadi pengennya berapa tahun Kang Diki? Sebenarnya kan kalau misalkan dibilang tahun gitu ya, dibilang tahun karena tuh udah bicara angka. Nah sebetulnya apa yang mau akan dicapai, apakah mau disamakan hal apanya gitu antara dengan Kumamoto. Poin apa yang mau dicapai, yang belum tercapai di Bandung gitu. Oke. Kalau ngomong ke Bandung mah gimana ya? Karena tidak terasa langsung gitu. Misalkan ya kualitas air tanahnya bagus atau misalkan lingkungannya gitu. Nah, apa yang kira-kira belum sama dengan Kumamoto? Ya, nuhun. Boleh izin dulu sebentar, Kang Ros? Ya banyak atau yang belum sama. Terusan ada yang mau. Ya, jadi begini. Kalau dilihat kan dari sisi tadi karakter topografi dari Kumamoto, tapi Kumamoto kan terdekat ke laut kali ya. Kalau di Bandung kan kita ada lembah, ada gunung, kan pada dasarnya ya, sama. Kita mah di darat lah ya. Ya, tapi kan karakternya harusnya ada Gunung Manglayang, gitu, Dago, gitu kan ya, dari ketinggiannya, kerendahannya gitu, larinya ke Citarum gitu. Nah, sebenarnya sih kemungkinan mungkin bisa gitu. Nah, kan kembali lagi pertanyaan saya itu berapa lama sih kira-kira butuh waktunya tuh seperti itu gitu ya? Ya tergantung karakter orang. Jadi kan jawabannya kan seberapa serius dan sebagainya. Tapi ya kira-kira ancer-ancer lah supaya kita bisa berharap-harap gitu loh. Kira-kira berapa tahun sih? Sip ya. Ini mendingan kita hitungannya babarengan, Kang. Gini, Kang. Yang pertama ini aja ya. Yang pertama nih, kalau lihat bener saya sharing lagi ya. Ya, silakan. Aduh. Ini soalnya pertanyaannya berat, Mang. Jadi harus diskusi gitu. Harus ngobrol gitu makanya. Ini Kang Diki bisa monitor? Kang. Aduh si Kang Diki. Ya, di-unmute. Saya nggak bisa diapa-apain, Mas. Hah? Di kontrol saya di-unmute, Bu host. Parah. Kang gini kan, ini ada, bentar, ini kelihatan nggak ini? Share saya? Enggak ya? Belum, Kang. Ini tapi saya nggak bisa share gara-gara ini nih, Bain Company, betul, McKinsey Company. Beli, oh ya, siap. Nah, ini Kang Diki, saya lihat ini ya. Kang, sok. Ini adalah ketika jor-joran nih. Jadi manusianya juga sebetulnya nggak langsung sadar oke gitu ya. Kalau lihat ini mah ya. Ini ada penurunan nih, ada penurunan debit. Ini tuh ketika saat itu tuh apa namanya industri boros gitu. Boros pisan. Terus pertanian boros gitu ya. Tanpa memikirkan sustainnya juga. Kemudian ada penelitian, aduh ya, groundwater-nya habis ya. Nah, ada masalah itu juga jadi ada masalah ada ketahuan masalah maksudnya, ada ketahuan masalah air tanah itu habis, itu udah 1 poin ya. Kalau ngomongin Bandung itu udah 1 poin juga. Jadi kalau ngomongin Bandung ya tahun 90-an, 99, 97 itu sudah ada penelitian tentang decreasing-nya cekungan Bandung, itu udah ada gitu ya. Udah ada. Terus tahun 2004 juga sebetulnya sudah ada tuh ngomongin gimana upaya-upaya pemulihan gitu ya. Itu ada tuh sebetulnya.
ini 92 sampai 2006 nih ya. Itu tuh berapa tahun berarti ya? 8 tambah 16 tahun tuh. Ada kesadaran untuk nge-rebound air tanah gitu ya. Ini kalau kita mah dari 97 misalkan ya, agak-agak telat. Itu ya kita lihat tuh katanya masih krisis juga tuh air tanah katanya gitu ya, walaupun ada upaya-upaya skenario buat naikin air gitu ya. Ya. Gitu. Kayak biopori gitu ya. Ya, apapun lah gitunya, mau injeksi lah atau nah ini si Edi nggak, bener. Mas Edi tuh ngomong-ngomong nih masalah resapan nih, Bandung Utara, naon segala rupa nih, diem-diem baik. Terus ya kemudian ada forcing yang bagus gitu ya, sosialisasi yang bagus, tambah edukasi ke masyarakatnya untuk kembalikan ini. Jadi ini prosesnya kira-kira 92 sampai ya sekarang gitu ya, itu proses yang lama kan. Itu kondisi Jepang 700.000 orang. Nah sekarang kan kita harus ngitungnya Bandung ada berapa orang, berapa juta gitu ya, ordernya udah juta. Terus tingkat pendidikan gitu ya, itu kita tuh sama atau di depan atau di belakang gitu ya. Itu saya nggak bisa ngejawab kan. Nah, jadi non ini ya. Tidak linear lah ya, intinya mah ya. Tidak linear, susah saya ngejawabnya gitu. Udah nggak pakai rumus eksponensial mah. Saya rasa mah itu Kang Edi itu tuh hiperbolik sih Kang, jadi gitu tah. Asik. Tuh pemanasannya itu udah minum dulu titik kali kan. Tumben minumnya nggak berwarna, Kang Edi. Tuh si Bang Jul juga udah siap di pantai kan. Oh Edi, gimana Edi? Butuh berapa tahun sih kira-kira Di? Bantuan orang bos, ini masalah banjir bos. Enggak, kalau prosesnya bisa gitu ya, kita laksanakan deh. Pada dasarnya kalau yang saya tangkap sih Bandung mah cuma tinggal Bandung utaranya aja lah, dari Bandung di Jawa Bandung nggak bisa diapa-apain lagi, udah gimana lagi gitu ya. Nah, anggaplah kita Bandung berapa lama sih kayak gitu? Atau misalnya kalau kita prosesnya seperti kita menanam pohon kelapa gitu kan, baru 30 tahun berikutnya bisa dipanen gitu. Berarti anak cucu kita nanti yang merasakan gitu. Gimana Pak Edi? Ya gitulah. Ya. Inisialnya juga udah beda. Ya, mangga Pak Edi, punten. Punten Bro, karena yang nyuruh Kang Diki, kalau enggak kurang digebukin Bro. Oh gitu, oke. Nanti saya lewat Kang Diki aja kalau mau nyuruh situ. Ada Kang Wawan juga. Salam Kang Wawan. Sama Kang Zul. Punten nih Bro, saya malahan jadi penasaran karena sebelum ini Pak Rus sebenarnya udah sering cerita tentang Kumamoto ini. Cuma baru hari ini beliau ceritanya serius pisan pakai PPT gitu. Biasanya yang diceritain cuma orang-orang Bangladesh gitu yang diceritain ke saya gitu. Nah, tadi saya sempat lihat akhirnya pakai Google Earth sama Google Street untuk lihat penampang sungainya sama untuk melihat perubahan tutupan lahannya, Bro. Nah, aku lihat tadi sampel aku ambil di dekat Bandara Kumamoto. Nah, yang aku aneh dari Kumamoto itu adalah dari tahun 84 itu stagnan pemukimannya. Gitu. Itu kalau dari tutupan lahan. Aku nggak tahu kenapa dari tahun 84 stagnan dibandingin Bandung. Bandung tuh 84 tuh batasnya itu Soekarno-Hatta. Sekarang batasnya itu tol. Jadi ekspansinya luar biasa gitu. Sedangkan Kumamoto samping bandara itu stagnan. Nah, saya nggak tahu itu kenapa. Nah, tapi kalau dilihat dari penampang sungainya dengan luas das yang cuma 400-an kilometer persegi, itu penampangnya gede banget. Nah, dugaan saya kayaknya forcing Kumamoto jadi sebagus sekarang ini karena penampang sungainya besar ya. Berarti dia pernah mengalami historis banjir yang luar biasa gede atau bencana yang luar biasa gede. Nah, dugaan saya sebenarnya forcing pendidikan itu di era modern, di era tahun 2000-an lah. Kayaknya sebelum era 2000-an
itu Kumamoto pernah mengalami masa krisis kayak Bandung sekarang, di mana banjir kejadiannya edan-edanan, masyarakatnya sembarangan, terus dihantam sama bencana, akhirnya mulai mereka belajar gitu. Sepakat. Nah, tapi karena dari tadi sama Mang Hilboy saya nggak boleh ngomong nih, di mute terus nih. Jadi baru komentar gitu. sekarang. Curang dia. Curang dia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak Rus, malahan nanya, bukan bantuin ya, Bro ya, sorry. Sok. Malah nanya. Yang jadi pertanyaan saya, selain forcing pendidikan ya, tadi kan yang disampaikan pendidikannya di Jepang bagus dan lain sebagainya gitu. Dugaan saya ada forcing bencana nih. Pernah nggak dengar cerita Kumamoto pernah hancur karena bencana, entah bencana banjir, topan atau apapun, pernah pokoknya jadi titik balik Kumamoto untuk belajar memperbaiki alam gitu. Karena aku lihat tadi stagnan, berarti ada trauma yang besar nih. Kotanya stagnan, yang kedua kotanya stagnan nih. 700.000 ditahan, nggak tambah banyak, itu kan stagnannya parah banget. Pemukiman tahun 84 sampai sekarang itu perubahannya nggak signifikan di sekitar bandara, itu berarti kayak ada trauma yang besar nih, ya. Baru setelah itu trauma yang besar itu diobati dengan pendidikan. Cek urang, tapi nggak tahu. Punten Mang Hilboy, punten Mang Diki, nambahin pusing Mang Rus, mangga. Ya. Makasih, bagus ini biar gebugin aja itu Kang Rus itu. Boleh tidak menjawab? Oke, Bang Edi. Ya, itu, nuhun. Jadi yang pertama nih ya, masalah pertumbuhan penduduk. Nah, ini juga jadi susah juga ya komparasi sama Bandung kan. Jadi Bandung akan lebih ini lagi gitu ya, akan lebih sulit lagi gitu. Akan lebih lama lagi menurut saya ya. Jadi yang pertama ada, kalau ngomongin pertumbuhan Jepang, penduduk, itu secara umum, tidak hanya Kumamoto, itu negatif, Bos Edi. Jadi negatif growth ya. Jadi udah kebanyakan orang tua daripada anak mudanya. Itu yang pertama. Jadi kenapa tidak ada pertumbuhan di sana? Itu kalau misalkan ada trauma dengan alam, itu spekulatif sekali ya. Mungkin ya, nggak tahu ya Mas Edi ya. Mungkin spekulatif karena nggak tahu tuh sosiokultur di sana. Dikasih bencana apa jadi merengkod punya anak atau enggak gitu ya. Itu yang pertama. Tapi pada malas untuk punya keturunan, iya gitu ya. Malas untuk punya keturunan gitu ya. Itu ya. Apakah itu hubungannya dengan bencana alam? Kayaknya di kita tuh bencananya luar biasa juga ya, Bos. Tapi numbuh juga tuh masyarakatnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah ini ya. Masalah bencana nih, Bos Edi. Jadi sepengetahuan saya mungkin nih Pak Adit nih mungkin tahu ya sejarah gempa. Karena gini, kalau saya ketika belajar di sana 2010-2013, saya merasakan bahwa kultur sana itu kultur untuk mempersiapkan bencana banjir gitu ya sebenarnya ya. Walaupun seringkali kalau simulasi, kan ada simulasi bencana ya yang di-treat setiap pertengahan bulan, itu memang simulasinya simulasi gempa gitu ya. Tapi seringkali teman-teman Jepang saya ngomongnya tenanglah gitu, kalau Kumamoto mah aman dari gempa gitu, jarang lah gempa gitu ya. Sulit sekali untuk membuat Kumamoto gempa seismik gitu ya. Tapi ternyata itu enggak. Itu kejadian ketika
Pak Adit sekolah tuh gempa gitu ya, gempa luar biasa dahsyatnya gitu. Nah, ketika saya di sana tuh justru kulturnya kultur untuk bencana-bencana banjir, Bos Edi. Mungkin ya. Kalau saya lihat gitu ya, kemarin saya ngitung-ngitung nih sama Mbak Tutus ya. Itu karena ngambilnya ada satu pas bencana ya. Karena ngambilnya satu stasiun dan sebaran awannya tuh awan-awan atas ya, nggak yang shower gitu, yang awan-awan yang luas tapi nyakcek apa ya, nyakcek ya bahasa Sundanya ya, terus menerus gitu ya. Terus saya ngambil di satu stasiun gitu, itu kejadian hujan pada saat itu tuh ya sebenarnya bukan kejadian hujan yang apa namanya, yang puncaknya gitu ya, bukan kejadian hujan yang paling tinggi gitu ya. Itu malah tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tahun-tahun sebelumnya di stasiun yang sama itu ada sampai curah hujan sampai 3 kali gitu. Jadi sampai 60 mm per jam tuh ada pernah kejadian gitu, Mas, sampai 70 juga ada gitu. Di apa namanya, di periode-periode sebelum Indonesia merdeka itu pernah kejadian gitu. Itu tuh terekam. Nah, kalau bicara tentang kebencanaan, ada yang lebih ekstrim dari ketika saya sekolah gitu ya, 2012 atau yang kemarin, yang kejadian kemarin. Nggak juga, yang kemarin itu malah kalau ngambil dari satu stasiun itu justru lebih rendah gitu ya daripada 2012 curah hujannya, Mas ya. Nggak tahu kalau luasnya. Curah hujannya itu lebih di satu stasiun itu lebih rendah daripada sebelumnya gitu. Nah, kalau ngomongin apakah ada bencana yang lebih besar, kalau banjir kayaknya iya, Mas. Karena ada terrecord 3 kali lebih tinggi gitu ya curah hujan daripada yang sekarang gitu. Itu Mas Edi, mungkin ada pertanyaan Mas Edi bisa nyambung kemana gitu mungkin. Sebenarnya ini nyambung. Bro, jadi kalau lihat maksudnya contoh yang bagus sekarang ya, contoh seperti Kumamoto gitu, melihat Bandung kan mungkin seperti tadi Kang Diki nanya, itu berapa tahun untuk menjadi Kumamoto seperti sekarang ini gitu. Iya. Nah, itu malahan kalau saya itu melihat kayak seumpama saya melihat orang kaya banget gitu. Mual mungkin lah orang bisa sampai ke levelnya dia gitu. Nah, sekarang ini melihat Kumamoto dengan Bandung, kalau dalam bayangan saya, itu psikologisnya malahan, apalagi kalau yang ditonjolkannya itu bahwa Kumamoto itu memang masyarakatnya mudah diatur, masyarakatnya itu baik, itu malahan kecenderungannya itu, wah ya udahlah Bandung mah nunggu aja lah gitu, nunggu aja gitu, hese lah mual mungkin gitu. Nah, saya terbayangnya itu ini Pak Rus, bahwa Kumamoto juga pernah gitu. Dugaan saya pernah mengalami masa kelam seperti Bandung saat ini gitu. Nah, dugaan itu sebenarnya tadi bukan dari tutupan lahan saja, tapi saya malah melihatnya dugaan itu dari penampang sungainya gitu. Dengan das yang hanya sepertiga, nggak ada sepertiga, seperempat dari luasan cekungan Bandung. Jadi luas das Kumamoto itu sampai kampus Kumamoto University itu cuma seperempat dari cekungan Bandung di Nanjung. Ya. Yang cuma seperempat, tapi ukuran sungainya itu besar banget. Itu satu. Terus yang kedua, ketika dilihat di bagian hilir ya, bagian dekat laut, itu ternyata ada tanggul yang tingginya itu mungkin 4-5 meter ya. Itu tinggi banget. 6 meteran lah kira-kira. 6 meteran ya, tinggi banget gitu. Nah, dugaan saya mereka memang pernah punya pengalaman menghadapi yang besar gitu. Dari yang menghadapi yang besar itu mungkin menghasilkan, nggak tahu ya tahun berapa itu, cuma
saya lihat kayaknya tahun sebelum tahun 84-an, karena setelah 84 itu stagnan gitu. Pembangunannya terlalu gede gitu. Ya. Gitu, Pak Rus. Jadi kalau bisa dapat informasi, ini nih titik baliknya Kumamoto, kayak tadi yang desa ini nih, desa pernah kekeringan nih gitu. Kan ternyata dalam waktu 10 tahun mereka mampu nih balik gitu. Nah, itu mungkin malahan bisa jadi contoh yang bagus untuk Bandung. Ya. Tapi betul Mas Edi. Jadi saya sepakat ya. Jadi pelajaran gitu ya. Manusia ini dihajar sampai harus sadar itu memang sepakat juga. Saya yakin ini ada kejadian gitu. Ada kejadian yang bikin mereka trauma. Jadi gini, Bos ya. Jadi Jepang itu jadi seperti ini. Saya lihat juga ya, saya pernah nonton nih, Bos Edi. Pernah nonton Olimpiade dunia pertama di Tokyo. Bukan Olimpiade pertama, jadi Tokyo pernah bikin Olimpiade dunia. Lapangan bola saat itu gitu ya, habis pertandingan tuh kotor juga gitu. Kotor, Mas. Nah, terus mereka sekarang kayak orang paling bersih gitu. Sampai FIFA aja gitu kemarin mereka di negara orang ngumpulin sampah gitu ya. Tapi mereka tuh nggak gitu kok, dulunya nggak gitu. Terus ada banyak perbincangan ya, saya dengan sensei saya gitu. Ketika mendarat di Jakarta, kemudian keluar bandara itu langsung macet gitu kan. Ya saya, sorry ini nanti bakal agak lama nih ke Bandung gitu ya. Jangan khawatir, Rus. Ini kejadian kayak gini tuh 45 tahun tahun 45 tuh tahun 50-an kita juga seperti ini kok gitu ya. Ini sebetulnya adalah proses gitu ya, proses pendewasaan gitu ya, proses pendewasaan negara. Kalau negara kami itu udah stagnan, malah turun gitu ya, cenderung turun. Memang iya, secara kultur mungkin ini udah mulai kayak Indonesia lah sekarang tuh, Jepang tuh ya, ngantri udah kacau gitu ya. Tokyo kemarin ada cerita-cerita mulai kacau lagi. Tapi ya, jadi memang nggak serta-merta ada pendidikan gitu ya, yang bagus, tapi itu ada pelajaran juga dari alam gitu. Jedar dikasih hujan yang gede, dikasih kejadian yang gede, terus mereka merekam di dalam histori, kita pernah kejadian bencana yang besar gitu ya. Itu tahun 1920-an, Mas Edi, saya pernah lihat curah hujan satu hari itu sampai 400-an gitu, milimeter per hari. Nah itu mungkin ada kejadian yang luar biasa ya di sana, sehingga dibuat historinya dan mereka ini. Tapi Mas Edi gini, Mas Edi kan tahu ya ada kejadian banjir besar Cekungan Bandung tahun 86. Nah, gimana tuh? Apakah tanggulnya sekarang membesar atau enggak gitu? Meninggi atau enggak? Nah, itu juga kan komparasinya tuh gimana gitu kan? Nggak bisa gitu. Kalau saya ditanya sama Kang Diki, kalau di Bandung gimana gitu kan? Berapa tahun tuh gitu? Wah, susah gitu. Ini kita aja punya record yang 8 tahun banjir tahun 86 yang ya Pak Edi lah ini jagoannya. Sekarang gimana nih tanggul-tanggulnya gitu. Terus apa besutan apa ya, codetan di dekat Nanjung itu efektif atau enggak gitu kan, kayak gitu-gitu kan gimana gitu. Itu Kang Hilman, punten yang lain bisa tanya obrolan kita tuh obrolan apa? Ya. Cukup menarik ya Kang Ruse ya. Bila kita bandingkan dengan kejadian yang di lingkungan kita ya, kaitannya dengan air bersih, dengan banjir gitu kan. Nah itu kan apa istilahnya itu apa yang kejadian zaman dulu di kita gitu, yang apa istilahnya itu bencana besar tapi tidak efek atau tidak se-terekod seperti yang di Kumamoto itu yang jadi titik balik orang jadi berpikir dan menumbuhkan kesadaran gitu ya.
ya mudah-mudahan aja istilahnya itu dengan pendidikan yang lebih baik di kita, kesadaran pun akan semakin bagus. Kemudian etos atau sikap dari atau karakter kita pun semakin bagus daripada kita dihajar oleh bencana dulu yang hebat. Lebih baik kan dengan pendidikan yang mapan, itu menjadi titik balik kita. Kalau saya sih harapannya seperti itu. Mohon. Daripada kita dihajar di sana dulu, Kang. Waduh, ngeri kan. Iya, betul. Kalau ada yang masih mau mengungkapkan sharing atau unek-uneknya gitu di satu daerah yang tipenya unik gimana ya, masih ada waktu kita ya, mungkin kita batas aja sebentar lagi kan sampai kita mau menjelang zuhur nih. Kalau misalkan masih ada yang mau sharing ya silakan. Bang Zul, tadi kayaknya mau ngomong kepotong sama saya jadi malu. Diduluin tuh sama kamu. Ya sambil nunggu nih ya, kalau saya sih memperhatikan kondisi lingkungan kita gitu ya. Sebenarnya sih ya udah cukup kompleks sebetulnya kalau di Bandung gitu. Selain kondisi istilahnya itu si airnya sendiri gitu kan, baik itu air di bawah permukaan gitu ya, di reservoir airnya maupun di permukaan gitu ya. Contohnya di sungai kita ya, sungai Citarum, sungai mana Ciliwung gitu ya. Kalau di Kumamoto kan itu kan kelihatan tuh di permukaannya aja itu udah terjaga gitu kan, bersih gitu kan. Industri pun ya taat terhadap ini kan itu peraturan lingkungannya gitu, sehingga tidak ada istilahnya itu pencemaran. Kalau misalnya kita perhatikan gitu ya di Bandung gitu, jangan kualitas air gitu ya, secara fisik aja airnya aja itu warna-warni gitu kan, kalau kita perhatikan gitu ya. Itu pelangi ya, gitu. Iya, Senin warna merah gitu, kuning warna Selasa jadi biru gitu. Nah itu udah nambah ke kompleksitas dari permasalahan yang ada di Bandung ini gitu kan. Itu jadi mungkin ya kaitannya mungkin nanti bakal ada kebijakan dari pemerintah yang harus ikut campur tangan gitulah di situ ya, baik dari segi hukum, selain kesadaran dari masyarakat juga. Itu kan ya udah sangat kompleks sekali gitu saya perhatikan di Bandung ini. Betul. Ya, Mang. Ya memang komparasinya tuh beda lah ya. Ya ini saya memberikan ini karena langsung terasa gitu ya, karena langsung terasa manfaatnya kepada saya sebagai orang asing gitu ya di sana. Nah sekarang ada di kita gitu ya, ya memang komparasinya tuh sangat jauh ya. Misalkan dari segi warga, segi jumlah penduduk gitu udah beda gitu ya. Jadi kalau di sana kata Pak Edi mas stagnan gitu ya. Ya kita mah terus tumbuh gitu. Itu kompleksnya luar biasa gitu ya. Kemudian ya masalah kualitas ya. Masalah kualitas air juga sebetulnya ini pernah problem juga karena ketika proses agraria sebelum ini gitu ya, itu menggunakan pupuk itu lumayan gitu, bikin ada toksik juga gitu ke dalam air tanah. Ya kalau di kita toksiknya kan ada di air tanah, iya, di air sungai juga iya gitu ya. Itu juga udah comparable, udah komparasinya udah delta ini initial conditionnya juga udah beda gitu.
Jadi kalau mau berapa, ya itu akumulasi berapanya itu nggak tahu tuh, nggak kebayang berapa lama. Gitu. Jumlah penduduk itu memang Gitu. meradak seperti di Bandung, Jawa Barat ini. Nah, contohnya Bandung Selatan lah. Bandung Selatan itu tahun 90-an gitu ya. Itu kalau kita keluar ke Buah Batu itu mau ke arah mana gitu, misalkan ke arah Rancaikek misalkan, itu sawah itu masih hijau gitu. Nah, ketika di atas tahun 2000-an gitu ya, itu beda sekali itu kan. Mulai dari Tol Buah Batu itu ada mall gitu kan, mall besar. Ketika mall besar, nah ini mall sebelahnya ada lagi gitu. Kemudian sawah-sawah yang tadinya hijau itu udah berubah, itu udah jadi klaster-klaster pemukiman gitu, klaster-klaster. Ya. Nah, itu komplek yang kecil-kecil tapi banyak gitu di situ tuh. Nah, di situ yang itu dibangun, tapi mereka sebetulnya tidak memperhatikan satu, misalkan irigasi. Nah, itu antara klaster kompleks satu dan komplek yang lain ya putus gitu. Ketika ada air di permukaan yang meluap akan dikemanakan gitu, tidak ada yang resapan yang dibikin gitu yang supaya jangan kesulitan gitu ya. Pengolahan air sendiri, air di permukaannya sendiri itu sudah tidak ini gitu, tidak ada programnya sepertinya. Ya. Betul. Ya memang ya gitu loh. Kalau dibandingin ke sini ya susah. Tapi ya ini contoh baik aja lah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana gitu. Amin. Oke, Kang, barangkali kalau tidak ada lagi ya yang mau disampaikan baik dari peserta ini, ya ini sharing yang sangat bermanfaat sekali, ini sangat berkualitas menurut saya, karena ini berkaitan dengan hajat hidup kita, kebutuhan kita yang paling dasar yaitu air gitu ya. Itu kalau misalnya itu air kurang atau rusak, kita sendiri yang akan langsung merasakannya gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya ini salah satu apa istilahnya itu batu loncatan atau salah satu media kita bisa menyadarkan masyarakat gitu ya dengan cara seperti ini ya. Terima kasih atas nasihatnya dari Kang Luce. Kita aplaus dulu ya Kang Luce, terima kasih ya untuk ini dari peserta juga sangat hebat juga ininya diskusinya. Oke, makasih, mantap, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Luce. Kami Bang Jo, atur nuhun pisan.